Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas penyusunan alat ukur psikologi. Hari ini adalah pertemuan ke-19. Kita akan melanjutkan menganalisis butir soal dari kelas prestasi yang kedua. Ya, apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah soal uraian ya. Kemarin kita sudah menganalisis tentang pilihan ganda, maka yang sekarang kita akan lakukan adalah menganalisis soal untuk uraian. Jadi silakan dibuka anotesnya, kemudian kita pilih jalankan anotes uraian. Jadi yang ini ya, yang kita klik. Nanti tampilannya seperti ini ya, maka yang harus kita lakukan adalah klik pada menu buat file baru ya, yang ini untuk menginput data soal uraian. Kemudian isikan jumlah subjek dan jumlah butir soal pada tampilan ini ya. Jumlah subjeknya ada 10 ya, sama dengan yang kemarin yang soal untuk pilihan ganda. Kemudian butir soal, jadi saya punya contoh nih, contoh soal uraian saya itu ada 5 ya, jadi subjeknya ada 10, butir soalnya ada berapa? Ada 5. Kemudian saya klik OK ya. Setelah saya klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sama seperti pada pilihan ganda ya, untuk urutan nama subjek itu kita tulis di sini ya. Oh, mohon maaf, ini untuk skor ideal dulu ya, skor ideal. Jadi skor ideal ini kita tulis skor ideal pada menu nama skor ideal ke arah kanan. Kemudian untuk bawah ya, yang ini kita tulis namanya subjek gitu ya. Nah, hati-hati ya, bahwa kalau kita salah menginput ini nanti bisa menurunkan nilai pada hasil akhirnya. Jadi kita harus berhati-hati betul dalam menuliskannya ini. Kemudian ya, ini diingatkan ya, bahwa untuk menggunakan enter itu bisa mempermudah dalam hal pemindahan antar kolom ya, itu biasanya. Kemudian kita klik kembali ke menu utama ya, seperti ini. Kita akan mencoba praktek untuk membaca file yang ada ya. Filenya sudah ada di e-learning ya, untuk uraian. Jadi silakan itu diklik. Kita akan praktek menggunakan contoh yang telah saya berikan, file contoh yang telah saya berikan ya, file uraian. Baca file yang ada, kemudian kita pilih contoh data uraian.aur ya, yang ini ya. Kemudian kita open ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini data contoh uraian yang saya miliki gitu ya, yang sudah saya kirim ke e-learning buat Anda, buat latihan. Nah, ya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa untuk skor ke kanan ini adalah skor ideal menurut pembuat soal ya. Angka ini bisa disesuaikan menurut kebijakan pembuat soal. Kemudian ini yang ke bawah adalah nama-nama subjeknya, ada 10 gitu ya. Jadi skor idenya berapa? 11. Jadi itu tergantung Anda mau berapa ya nilainya nanti. Nah, yang atas ini adalah menu-menunya ya. Kembali ke menu utama, buat file baru, simpan, baca file, dan seterusnya ya. Nah, kita akan coba untuk kembali ke menu utama. Tampilannya seperti ini ya. Di bagian penyokoran sudah berubah ya, sudah ada warnanya ya. Kemudian kita olah semua secara otomatis. Untuk apa? Untuk menganalisis keseluruhan data secara otomatis. Kita klik ini. Nah, pada menu olahan data di sini, ini nanti akan muncul beberapa poin ya. Dan ini sama sebenarnya dengan poin ketika pilihan ganda. Anda bisa mengakses yang mau apa gitu ya. Contohnya misalkan saya ingin mengakses yang reliabilitas, yang ini ya, maka tinggal diklik aja. Nah, setelah kita klik maka tampilannya akan seperti ini ya. Bagaimana cara membacanya ini Pak? Cara membacanya sangat mudah sekali. Yang kita fokuskan pada tulisan reliabilitas tes. Pertanyaannya, bagaimanakah reliabilitas tes ini? Maka kita mengacu pada, kan ini hasilnya 0,78 ya kan, 0,78. Bagaimana kita mengacunya? Maka kita mengacu pada tabel dulu. Kalau tabelnya itu 0,00 sampai 0,19 maka sangat rendah. Kalau di sini adalah 0,78, berarti kira-kira masuk di kategori tinggi, bukan? Berarti
data latihan ini ya, yang tentang esai, tentang uraian, itu reliabilitasnya termasuk tinggi karena masuk pada tabel 0,78 ini di sini ya, antara 0,6 sampai 0,79 masuk tinggi ya. Kemudian bisa kita cetak kalau mau ya, bisa Anda cetak atau kita kembali ke menu utama ya. Menu utama kita coba untuk contohnya apa, daya pembeda ya, yang daya pembeda ini ya, daya pembeda ini kita akan coba. Maka tampilannya seperti ini, daya pembeda disingkat atau singkatannya adalah DP ya. Perhatikan kotak merah ini ya, 2,7,27, 39,39 dan seterusnya ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa soal yang harus dibuang ya, daya pembeda. Maka kita kembali kepada menu tabel ini ya, di samping ini. Yang dibuang itu adalah kalau dia negatif sampai 9% atau 10% sampai 19% ya, maka itu harus dibuang dan sebaiknya dibuang. Di sini ada enggak yang dia negatif atau minimal 19%? Ada, ternyata ada berapa? Ada satu, yang ini 15,15. Ini berarti nomor 5 ini ya, harus atau sebaiknya ya, bukan harus, sebaiknya dibuang ya. Jadi sebaiknya yang poin nomor 5 ini sebaiknya dibuang, yang paling bawah. Nah, kita kembali ke menu utama ya. Di menu utama di sana kita akan coba untuk tingkat kesukarannya bagaimana ya. Tingkat kesukarannya kita klik tingkat kesukaran, tampilannya seperti ini, ada persentase tingkat kesukaran di sini. Perhatikan kotak merah, ada pertanyaannya adalah ada berapa soal yang harus dibuang. Kita kembali ke tabel, yang harus dibuang di sini ternyata kita mengacu pada tabel 0 sampai 15% sebaiknya dibuang, dan yang atas, paling atas 86% sampai 100% itu juga sebaiknya dibuang. Ingat ya, kalau tingkat kesukaran dia paling atas sama paling bawah itu adalah harus dibuang. Di sini ada nggak yang harus dibuang? 68, 74, 78 tidak ada, 66 tidak ada, 86 ini sangat mudah ini ya, karena dia masuk di sini, maka ini harus dibuang. Ingat ya, kalau tingkat kesukaran, tingkat kesukaran, maka dia ada sebaiknya dibuang itu ada dua, yang paling atas ya 86, sampai 100, sama paling bawah 0,15%. Tapi kalau yang sebelumnya tadi, saya ulangi, yang apa tadi sebelumnya ya, yang ini DP. Kalau DP itu hanya yang atas-atas saja, yang bawah-bawah ini tidak ada. Perhatikan tabel yang ini loh, yang ini ya kan, yang atas-atas saja yang harus dibuang, sama sebaiknya dibuang. Tapi kalau yang tingkat kesukaran, maka tabelnya adalah sebaiknya dibuang, paling atas ada dan paling bawah ada. Hati-hati ya, hati-hati. Kita kembali ke menu utama, kita akan mencoba untuk membaca korelasi ya, korelasi X dan Y ya, korelasi skor butir dengan skor total. Nah, tampilannya seperti ini, kita lihat di korelasi. Nah, pertanyaannya berapa soal yang tidak signifikan? Ada berapa ini? Sudah sangat jelas ya. Ya, info tentang batas signifikansi ada berapa nih? Ada 2 yang signifikan, yang lainnya tidak signifikan. Info tentang batas signifikansi kita klik ya. Di sini kita akan melihat ternyata 10 ya, karena kita subjeknya ada 10 ya, butir soalnya ada 5, 10 ini, maka batas signifikansinya disarankan 0,576 sampai 0,708. Di sini ini kurang ya kan, ini masuk, ini kurang juga, ini masuk, ini kurang juga. Jadi ada 3 yang tidak signifikan. Kita kembali ke menu utama, kemudian kita coba untuk contoh apa ini, rekap analisis butir ya, yang terakhir rekap analisis butir. Tampilannya seperti apa? Seperti ini semuanya telah ditampilkan ya. Di sini Anda bisa melihat reliabilitas tes, Anda bisa melihat DP-nya ya, daya pembeda, Anda bisa melihat kesukarannya, korelasinya, dan seterusnya. Nah, rekap untuk soal PG dan uraian ya, PG yang kemarin dan uraian itu tidak sama ya, rekapannya ini tidak sama. Jadi
jangan menyamakan rekap semuanya ini berarti sama ya. Jadi rekap untuk soal PG dan uraian tidak sama ya, sehingga di laporan nanti Anda harus menyertakan keduanya, baik itu rekap ya semua analisis untuk atau rekap analisis butir soal untuk pilihan ganda, dan juga rekap analisis untuk untuk soal yang sifatnya uraian. Jadi akan ada dua rekapnya nanti, rekap untuk soal pilihan ganda dan rekap untuk uraian begitu. Jadi di laporan Anda harus menyertakan keduanya. Begitu ya video materi hari ini. Kalau misalkan tidak paham, silahkan kontak saya atau diulang-ulang video ini begitu ya. Sangat sederhana sekali video ini, sangat mudah sekali saya kira ya, Anates ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.